Polisi amankan 1 kg sabu dan ribuan ekstasi. Rumah mewah disatroni maling. Oknum guru larikan uang lebaran 1,8 miliar rupiah. Halo, selamat malam pemirsa setia Kriminal. Sebagai senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Kita awali dengan berita-berita kriminal dari wilayah perkota. Pemirsa, tim gabungan terdiri dari TNI, Polri, dan BNN Kota Depok menggelar razia di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Kota Depok, Jawa Barat. Hasil razia ini ditemukan sejumlah senjata rakitan dan alat komunikasi. Blok C akan dibimbingnya di sini pelaksanaan kegiatan kita laksanakan secara humanis. Tim gabungan terdiri dari TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Depok menggelar razia di Rumah Tahanan Negeri kelas 1 Kota Depok. Razia digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 tahun. Hasil operasi ini ditemukan 1 buah ponsel serta beberapa senjata tajam rakitan seperti senjata rakitan dari sendok dan juga gunting. Hal ini disampaikan Kepala Rutan Depok Agung Nurbani saat menggelar razia di Rumah Tahanan Depok pada Senin 6 April 2026. Selain razia, Rutan Depok menggelar tes urin kepada 66 petugas dan 600 warga binaan. Bahkan satu persatu blok hunian warga binaan tak luput dalam razia ini hingga menyasar ke sejumlah tempat penyimpanan barang. Kita ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah razia gabungan yang melibatkan unsur dari TNI Polri, kemudian juga ada dari PNN. Yang kedua adalah tes urin untuk 66 petugas kami dan juga 600 warga binaan kami. Alhamdulillah semua hasilnya negatif. Kemudian dari razia yang telah dilaksanakan, kita mendapatkan 1 buah handphone, kemudian ada beberapa alat elektronik yang hampir semuanya adalah rakitan, kemudian ditemukan juga beberapa sajam. Selain barang elektronik, rakitan, dan senjata tajam, petugas juga menyita sejumlah alat kecantikan dari blok kamar hunian warga binaan wanita. Seluruh barang temuan hasil razia dimusnahkan dengan cara dibakar. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Yusuf Kala, melaporkan Rizwan Syahipar dan 4 akun YouTube ke Bareskrim Polri terkait pencemaran nama baik dan hoaks tentang dugaan dana untuk ijazah Jokowi. Sebelumnya, Rizwan jadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala melaporkan ahli digital forensik Rizwan Syahipar dan 4 akun YouTube mengenai pencemaran nama baik hingga penyebaran berita bohong atau hoax ke Bareskrim Polri di Jakarta pada Senin 6 April 2026. JK melaporkan Rizwan berdasarkan informasi di media sosial yang menyebut ada dana diberikan JK untuk memperkarakan ijazah Jokowi. Dalam narasi, Rizwan menyaksikan langsung penyerahan uang sebesar 5 miliar rupiah dari JK kepada Roy Suryo CS. Sebelumnya JK membantah hal tersebut pada Minggu 5 April 2026. JK menyebut pelaporan ke Bareskrim Polri untuk meluruskan isu tersebut. 4 akun YouTube dilaporkan yakni Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Musato TV, dan YouTuber Nusantara. Keempat akun YouTube dilaporkan mengenai tuduhan makar hingga penyebaran hoax ke Bareskrim Polri. Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talauhu, mengatakan masih ada data yang perlu dilengkapi sebelum membuat laporan resmi terhadap 4 kanal YouTube tersebut. Lebih jauh, Abdul Haji Talauhu mengungkapkan pihaknya sudah berkonsultasi dengan Bareskrim Polri dan mengajukan beberapa saksi. Selain itu, Abdul menyebut pihaknya juga membawa 3 video sebagai barang bukti kepada penyidik. Cuplikan video termasuk soal pernyataan terkait JK.
Atas tuduhan saudara Rismon Hasolan Syarifar, hari ini kami akan membuat laporan polisi tidak hanya untuk saudara Rismon, tapi ada beberapa juga yang turut akan kami laporkan. Jadi selain pasal pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, ada juga berita hoax atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun channel dan YouTuber. Sebelumnya Rismon Hasolan Syarifar meminta maaf kepada Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dan publik pada 12 Maret 2026 di Solo. Rismon mengaku kekeliruan penelitian dalam pembukuan ulang. Rismon mengaku kekeliruan penelitian dalam bukunya Jokowi's White Paper setelah menemukan bukti baru menunjukkan ijazah Jokowi asli. Rismon Hasolan Syarifar merupakan seorang dari 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini dan terbagi dalam 2 klaster. Klaster pertama ada 5 tersangka, yakni Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadila. Namun status tersangka Egy dan Damai gugur setelah mereka menemui Jokowi di Solo dan mengajukan restoratif justice. Tim Liputan Berita Nasional TV. Aduh, nekat banget ya oplos tabung gas pemirsa. Kali ini polisi membongkar praktik oplos tabung gas di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, 3 pelaku digelandang ke kantor polisi lantaran tertangkap tangan sedang mengoplos tabung gas. Waduh, nekat ya. Dari kicauannya diketahui para pelaku meraup untung 750 juta rupiah selama sebulan. Wow, pemirsa. Saya perintahkan, jangan bergerak. Diam semua, sini kumpul. Jajaran Satreskrim Polres Karanganyar membongkar praktik pengoplosan gas LPG bersubsidi di sebuah gudang yang terletak di Duku Pandakan, Desa Blorong, Kecamatan Jumantono. Dalam penggerbekan ini, polisi mengamankan 3 pelaku yang sedang memindahkan isi gas melon ke tabung non-subsidi. Hal ini disampaikan Kapolres Karanganyar AKBP Arman Sahti saat melakukan razia di sebuah gudang yang terletak di Duku Pandakan, Desa Blorong, Kecamatan Jumantono pada Senin 6 April 2026. Arman Sahti mengatakan modus dilakukan para pelaku dengan cara membeli gas LPG 3 kg dari toko kelontong, kemudian disuntikkan ke tabung gas ukuran 12 kg. Keuntungan mencapai Rp68.000 per tabung, sementara untuk tabung gas 50 kg dengan keuntungan Rp312.000 per tabung. Dalam 1 bulan, keuntungan dari praktik pengoplosan gas ini mencapai Rp750 juta. Kalau kita berdasarkan tadi hasil pemeriksaan bahwa tabung gas LPG 3 kg yang disuntikan ke tabung gas 12 kg itu mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp68.000 per tabung. Itu untuk tabung 12 kg. Kemudian adapun tabung non subsidi 50 kg itu diisi dengan kurang lebih 16 tabung subsidi 3 kg dengan keuntungan per tabungnya Rp312.000 per tabung. Itu untuk tabung 50 kg. Kemudian adapun keuntungan rata-rata per hari mereka mendapatkan berdasarkan nota yang kita dapatkan tadi, yaitu Rp24 juta per hari. Adapun kalau kita kalkulasikan dalam sebulan itu sekitar Rp750 juta keuntungan. Dalam razia ini 3 orang diamankan, masing-masing berinisial S, warga Karanganyar, HS warga Solo, dan WSP warga Jatiyoso, Karanganyar. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat Undang-Undang tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dengan denda maksimal senilai Rp60 miliar. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Pemirsa, biasanya kalau kita buka kaleng biskuit isinya rengginang, tapi kali ini malah narkoba. Waduh, seorang pengedar narkoba yang diringkus petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat saat akan bertransaksi di area Terminal Senen Jakarta Pusat. Untuk mengelabui petugas, pelaku memanfaatkan momen Hari Raya Idul Fitri dengan mengemas sabu-sabu seberat 1 kg dan 1.694 butir pil ekstasi di dalam kaleng biskuit. Iya. Ibu ya, ini suami ibu bener ya? Iya. Oke, kita buka ya sama-sama ibu ya.
Pria berinisial SS ini tak berkutik saat diringkus petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di area Terminal Senen, Jakarta Pusat. Di hadapan sang istri saat itu ada di lokasi, polisi langsung membongkar barang bawaan SS di dalam kantung belanja berupa beberapa makanan kemasan. Kecurigaan petugas tertuju pada sebuah kaleng biskuit dengan segel plastik yang telah sedikit terbuka. Benar saja, di dalam kaleng tersebut, polisi mendapatkan sabu-sabu seberat 1 kg yang disusun bersama biskuit. Kue Bu. Iya, Pak. Nah, nih. Coba buka. Ya. Dari lokasi penangkapan, polisi kemudian melakukan pengembangan ke sebuah kamar kos pelaku di kawasan Senen. Lagi-lagi, petugas mendapatkan ribuan pil ekstasi yang disimpan dalam kemasan kaleng biskuit dengan total mencapai 1.694 butir. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu S. Kuncoro menuturkan, terungkapnya kasus peredaran narkoba berkat laporan dari masyarakat. Modus yang dilakukan pelaku memanfaatkan momen Hari Raya Idul Fitri dengan mengemas narkoba ke dalam kaleng biskuit. Dari hasil pemeriksaan, tersangka berperan sebagai perantara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mengirimkan narkoba atas perintah seseorang berinisial T. Berdasarkan laporan informasi dari masyarakat, untuk TKP kita amankan pelaku ini berada di depan stasiun Senen. Yang mana dari pelaku ini, TKP pertama kita mengamankan kurang lebih 1 kilo sabu. Itu kurang lebih pelaksananya di pukul 21.30. Selanjutnya dari pelaku tersebut dengan inisial SS kita kembangkan kembali, yang mana kita menuju ke TKP kedua berdasarkan dari keterangan yang bersangkutan. Di TKP kedua ini kita mengarah ke sebuah kos-kosan masih di wilayah Senen juga. Disitulah kita mengamankan kurang lebih 1.694 butir ekstasi. Polisi hingga kini masih melakukan pengembangan dan mengejar pria berinisial T guna membongkar jaringan peredaran narkoba hingga ke akarnya. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan Berita Nasional TV. Lagi enak-enak pulang ke kampung halaman tercinta, ini ditinggal mudik lebaran ke kampung halaman. Sebuah rumah mewah 2 lantai di Cempaka Putih, Jakarta Pusat disatroni seorang pelaku pencurian. Waduh pemirsa, pelaku yang diduga seorang residivis kambuhan masuk ke dalam rumah usai menjebol gembok pagar menggunakan cairan kimia dan mencongkel jendela. Kemudian pelaku kabur dengan membawa sejumlah barang berharga senilai puluhan juta rupiah. Video rekaman CCTV detik-detik aksi pencurian sebuah rumah mewah saat libur lebaran kemarin tengah viral di media sosial. Pelaku awalnya masuk ke halaman rumah dengan memakai helm, namun kemudian kembali keluar untuk melepas helmnya sebelum beraksi. Masuk melalui pintu gerbang usai menjebol gembok menggunakan cairan kimia, pelaku lalu mencongkel jendela untuk bisa masuk ke dalam rumah yang berlokasi di Jalan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat ini. Sekitar 30 menit berada di dalam dan mengobrak-abrik seluruh isi rumah, pelaku akhirnya keluar dengan membawa sebuah tas berisi sejumlah barang berharga. Aksi pencurian rumah kosong ini terjadi di penghujung berakhirnya masa libur panjang lebaran. Saat itu, seluruh penghuni rumah masih melakukan perjalanan kembali ke Jakarta, usai mudik ke kampung halaman di Sumatera. Pelaku berhasil membawa kabur sejumlah barang berharga seperti komputer jinjing alias laptop, 2 buah telepon genggam, kamera, topi dan kacamata, serta tas berisi dokumen berharga dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kebetulan saat itu saya berada di kapal dari Bakau Lampung ke Merak. Nah, di saat itulah maling itu masuk dari pagar terus ke jendela ini. Lebih kurang maling di dalam itu sekitar 30 menit. Nah, setelah kejadian itu 10 menit kemudian, ya lebih kurang 10 menit kemudian adik saya datang dan melihat kondisi kunci gembok itu udah terbuka, pagar udah dicongkel dan kamar udah diobrak-abrik sama maling tersebut. Dan pas saat
adik datang saya pas lagi di kapal banget gitu. Yang hilang itu laptop, satu buah laptop, 2 buah HP iPhone, terus topi New Era, terus kacamata, kamera, sama tas, dan mungkin di dalam tas itu ada berkas-berkas yang mereka bawa gitu. Nah itu dia yang masih dalam proses pencarian. Dari viralnya video rekaman detik-detik aksi pencurian yang diunggah korban di media sosial, rupanya banyak yang memberikan informasi jika pelaku merupakan residivis kambuhan atas beragamnya kasus pencurian dan baru saja keluar dari penjara pada akhir tahun 2025 lalu. Korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku agar barang-barang berharga korban dapat kembali dan tidak ada lagi warga yang menjadi korban pencurian. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Berita Nasional TV. Agak heran ya pemirsa, modus tukar uang baru untuk lebaran sebesar 1,8 miliar rupiah. Oknum guru tersebut diamankan di Polrestabes Palembang. Sempat dilaporkan di Polda Sumsel oleh para korbannya, FY, oknum guru SMKN 1 Palembang yang melarikan uang sebesar 1,8 miliar rupiah, kini pelaku diamankan di Polrestabes Palembang. Pelaku FY diketahui oknum guru SMKN 1 Palembang ini sempat digeruduk di rumahnya oleh para korbannya. Tercatat sebanyak 50 korban yang menjadi sasaran pelaku. Modus pelaku yakni diduga bisa menukarkan uang lembaran baru untuk lebaran saat para korban menyetorkan uang dengan jumlah bervariasi itu hingga saat ini tidak kunjung dikembalikan. Dari 50 korbannya yang sudah memberikan uang untuk ditukarkan uang baru mencapai 1,8 miliar rupiah. Sehubungan dengan laporan kami kan, laporan kita di sini kan ada laporan korban kami yang melaporkan FY atas kerugian apa namanya yang sudah dilakukan oleh terlapor. Jadi hari ini kan korbannya ini banyak. Jadi hari ini beberapa korban ada sekitar 20 sampai 25 korban kan mendatangi rumahnya. Nah, untuk menanyakan dan sebagainya lah ya. Jadi daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lokasi rumahnya terlapor, jadi akhirnya terlapor kan bawa ke sini. Bawa ke Polrestabes, itu seorang wanita yang telah melakukan penipuan dari banyak korban, sekitar 50 orang lebih, dan yang membawa ke sini semua korban sama-sama membawa ke Polrestabes. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku kini diserahkan ke unit reskrim Polrestabes Palembang untuk proses lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Akhirnya pemirsa, penyidik di Tipit Narkoba Barreskrim Polri menangkap The Doctor, DPO nomor wahid dalam kasus peredaran narkoba di wilayah NTB dan sejumlah tempat hiburan malam ibu kota. Pelaku yang merupakan penyuplai dana dan narkoba ke mantan Kapolres Bima Kota dan Kasatres Narkoba Bima Kota ini ditangkap di persembunyiannya di Penang, Malaysia dan harus dilumpuhkan karena mencoba melarikan diri. Inilah detik-detik DPO nomor 1 di Tipit Narkoba Barreskrim Polri, The Doctor alias Andre Fernando Chandra alias Charlie, tiba di gedung Barreskrim Polri Jakarta dengan pengawalan ketat tim Tengkorak Narkoba Polri Senin malam. Dengan pengawalan ketat polisi, The Doctor menggunakan kursi roda karena dilumpuhkan petugas. The Doctor diketahui merupakan jaringan narkoba internasional yang juga berperan sebagai penyuplai dana dan narkoba ke mantan Kapolres Bima Kota dan Kasatres Narkoba Bima Kota. The Doctor diketahui ditangkap di sebuah apartemen di Penang, Malaysia yang menjadi tempat persembunyiannya. Bos dari Boy dan juga Koh Erwin yang juga telah ditangkap sebelumnya ini harus dilumpuhkan karena mencoba melarikan diri saat ditangkap. Korban kerjasama dari Tipit Narkoba Barreskrim Polri, kemudian Divisi Inter dan Interpol serta PJRI di Malaysia. Andre Dokter siapa nih, Bang? Andre Dokter merupakan penyuplai dari dua jaringan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama jaringan NTB, itu yang sudah kita tangkap, Koh Erwin. Yang kedua jaringan dari White Rabbit di PIK maupun di Gatsu. Penangkapan The Doctor merupakan kerja panjang penyidik narkoba Barreskrim Polri dalam beberapa kasus peredaran narkoba di tempat hiburan malam ibu kota dan wilayah Nusa Tenggara Barat. Dokter kok begitu sih? Theo Fandi, Berita Nasional TV. Menang baik dok. Hati kok. Selamat dokter ya, istirahat yang tenang ya. Menurut amat dok.
Waduh, siapa pemilik narkoba ini pemirsa? Polisi di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara memusnahkan puluhan bal ganja kering siap edar yang ditemukan warga di pekarangan rumahnya di Jalan Alboin, Huta Barat. Hingga kini polisi masih menyelidiki pemilik barang haram tersebut. Warga Jalan Alboin, Huta Barat, Kota Padang Sidimpuan digegerkan dengan temuan puluhan bal ganja kering siap edar di pekarangan rumah salah seorang warga. Temuan ini berawal saat warga menemukan karung dan kardus mencurigakan di lokasi tersebut. Setelah dibuka, isinya ternyata paket ganja yang dibungkus rapi menggunakan lakban kuning. Warga pun segera melaporkan temuan ini kepada pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi langsung mengamankan barang bukti dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap pemiliknya. Dalam kesempatan yang sama, Polres Padang Sidimpuan juga melakukan pemusnahan barang bukti lain hasil operasi penindakan penyakit masyarakat. Selain 36 kg ganja, petugas turut memusnahkan 41 kg narkoba jenis sabu, 150 botol minuman keras berbagai merek, serta 101 unit knalpot brong. Pemusnahan miras dilakukan dengan cara dihancurkan menggunakan alat berat dan dituang ke dalam tanah agar tidak dapat digunakan kembali. Sementara itu, knalpot brong dimusnahkan dengan cara dipotong dan dirusak menggunakan mesin pemotong sebagai bentuk komitmen polisi menekan gangguan ketertiban dan kebisingan di masyarakat. Kapolres Padang Sidimpuan, Wira Priyatna, menyatakan ganja yang ditemukan warga memiliki berat lebih dari 36 kg dan diduga siap untuk diedarkan. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan dan pemilik barang haram tersebut. Hari ini kita melaksanakan pemusnahan terkait penyakit masyarakat. Pemusnahan barang bukti terkait penyakit masyarakat, yaitu narkoba, kemudian knalpot brong, dan yang terakhir adalah miras. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Polres Padang Sidimpuan. Itu tadi berita dari wilayah perkotaan. Selanjutnya kita akan menuju kriminalitas di berbagai daerah. Tentunya informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kali ini pemirsa, seorang lansia warga negara asing asal Jerman tewas dalam peristiwa kebakaran rumah di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Korban yang telah menetap di Pesisir Barat sejak tahun 2024 ini ditemukan dalam kondisi terbakar di dalam kamarnya pada Senin dini hari. Kebakaran terjadi pada Senin dini hari di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Lampung. Korban diketahui bernama Helene Vera Otto, 92 tahun, warga negara Jerman, yang tercatat tinggal di Pesisir Barat sejak November 2024 dan menetap bersama keluarganya. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran pertama kali diketahui oleh cucu korban yang terbangun karena mendengar suara benda jatuh dan melihat asap tebal dari kamar sebelah. Saat itu api cepat membesar dan warga pun sempat berupaya memadamkan api sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang melakukan pemadaman. Setelah lebih dari 1 jam pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dan menemukan jasad korban di lantai samping tempat tidur. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di dalam kamar. Kebetulan almarhum ini dia tidur sendiri karena ada di kamar sebelah kiri kanan juga ada cucunya. Jadi dia memang tidur sendiri, posisinya kejadian kebakarannya itu ketahuan itu setelah dia cucunya bangun menjerit-jerit karena kamarnya penuh asap. Saat ini Polres Pesisir Barat telah melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi serta bakal berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait status keimigrasian korban. Dari Pesisir Barat, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kok bisa terjadi kesalahpahaman saat ngisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum? Membuat seorang supir truk dianiaya dan dikeroyok hingga terjadi penusukan yang menyebabkan korban tewas. Insiden kekerasan yang berujung kematian terjadi di area SPBU 243011111 Punti Kayu Jalan Kolonel Haji Burlian, kilometer 7, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis dini hari 2 April 2026. Yang mengakibatkan seorang sopir truk berinisial MEP meninggal dunia setelah mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri.
Dua orang yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut, yaitu SI, selaku pengawas SPBU dan EPP yang bertugas sebagai satpam, telah diamankan oleh personel gabungan Pamapta Piket Fungsi Polrestabes Palembang serta jajaran Polsek Sukarami di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan awal dan hasil pemeriksaan saksi, kejadian itu bermula saat korban melakukan pengisian solar. Namun proses pengisian terhenti karena operasional SPBU telah berakhir, sementara korban merasa pengisian belum maksimal. Ketidakpuasan tersebut memicu cekcok antara korban dengan tersangka, si selaku pengawas. Situasi kemudian memanas hingga korban keluar dari area SPBU dan menunggu di seberang jalan. Tersangka SI selanjutnya menghubungi EPP untuk bersama-sama menemui korban. Saat terjadi pertemuan, korban turun dari kendaraan dan perkelahian tidak terhindarkan. Dalam peristiwa tersebut, tersangka SI melakukan penusukan yang menyebabkan korban terjatuh dan mengalami luka fatal. Korban segera dilarikan ke RS Miria, Palembang oleh saksi di lokasi, namun dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengamankan kedua tersangka dan melakukan tindakan kepolisian awal, termasuk pengamanan saksi serta olah tempat kejadian perkara, TKP. Rekaman kamera pengawas CCTV di area SPBU turut diamankan sebagai alat bukti elektronik yang krusial dalam membangun konstruksi perkara. Barang bukti yang telah diamankan berupa pakaian yang digunakan tersangka saat kejadian. Sementara itu, senjata tajam yang digunakan dalam aksi penusukan hingga saat ini masih dalam proses pencarian aktif oleh penyidik. Amindra selaku kakak kandung korban mengatakan ia dikabari oleh pihak pegawai SPBU tersebut bahwa adiknya sudah di rumah sakit. Info yang diterima itu dari operator atau petugas pelayanan. Apa omongannya katanya? Bahwa adik kita tadi tuh musibah. Di rumah sakit ya? Di rumah sakit. Boleh diceritain Kak, almarhum ini uangnya cak mana kesehariannya pakai hambal atau seperti apa? Kalau untuk pergaulan sih hambal. Kalau biasa kalau ada itu kalau ada masalah sedikit tinggal diolah itu benar karena uangnya agak. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Sumsel, Kompol Iputu Suryawan, mengungkapkan bahwa pihaknya membenarkan adanya peristiwa penganiayaan dengan pemberatan yang berawal dari percekcokan di SPBU tersebut. Kedua pelaku telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif. Terjadi di sebuah SPBU di wilayah atau di Jalan Sukabangun 2, yaitu tepatnya di Kecamatan Sukarami, Palembang, yang mana berawal dari korban berinisial E itu mengisi solar kendaraannya di sebuah SPBU. Ya, kemudian karena jam operasional sudah tutup, kemudian si korban ini kecewa terhadap pelayanan SPBU, kemudian komplain dengan petugas ataupun pengawas SPBU dan kemudian menunggu petugas tersebut di seberang jalan dengan menantang, dan kemudian didatangilah oleh petugas keamanan di sana yaitu satpam dan juga pengurus SPBU, dan karena terjadi selisih paham terjadilah keributan di jalan mengakibatkan korban mengalami satu luka tusuk dan akhirnya ketika dibawa ke rumah sakit korban sudah tidak bernyawa lagi. Kini kedua tersangka telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif dan polisi masih melakukan pencarian senjata tajam yang sempat dibuang oleh tersangka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko melaporkan. Pemirsa, aparat Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat memburu kawanan pelaku begal yang aniaya dan rampas sepeda motor serta telepon genggam milik seorang petugas pemadam kebakaran di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari Gambir, Jakarta Pusat. Selain meminta keterangan dari korban dan sejumlah saksi, polisi juga mempelajari rekaman kamera CCTV guna mengungkap identitas para pelaku yang diduga berjumlah 6 orang. Aksi pembegalan yang terjadi di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari lalu telah membuat Bimo Margo Hutomo, seorang petugas pemadam kebakaran sektor Johar Baru, terluka parah. Tak hanya mengalami luka memar pada bagian wajah dan sekujur tubuhnya lantaran dianiaya, korban juga harus merasakan beberapa jahitan di bagian kepala karena mengalami luka robek.
Sayangnya meski sudah 4 hari berlalu, namun hingga kini para pelaku belum juga berhasil ditangkap. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra menuturkan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari korban, serta sejumlah saksi, di mana diperkirakan pelaku berjumlah 6 orang berboncengan 3 sepeda motor. Kendati begitu, Robi memastikan mereka bukanlah kelompok geng motor, melainkan pelaku spesialis begal di ibu kota. Pihaknya juga tengah mempelajari rekaman kamera CCTV guna mengidentifikasi dan memburu para pelaku. Ini benar telah terjadi pembegalan di Gambir di Jalan Kiai Haji Hasyim Ansari. Korban dipepet, kemudian dipukul, ditendang, terus kemudian sempat dipukul oleh konblok, menggunakan konblok. Kemudian membuat laporan di Polsek Gambir. Kejadian pada dini hari pukul antara 3 sampai 4 pagi. Terus kemudian saat ini kami sudah mengumpulkan barang bukti, kemudian CCTV di beberapa lokasi untuk mengidentifikasi pelakunya, dan sampai sekarang kita masih melakukan pengejaran. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang pemuda yang berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran menjadi korban pembegalan di Jalan Kiai Haji Hasyim Ansari, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari lalu. Sebelum sepeda motor, uang tunai, dan 2 buah ponselnya dirampas, korban sempat dianiaya para pelaku hingga terluka parah. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Berita Nasional TV. Aduh, hidup bertetangga bukannya silaturahmi, malah main tikam pemirsa. Karena sakit hati dituduh sebagai pelaku kejahatan, pria di Deli Serdang, Sumatera Utara tega menganiaya tetangganya yang sudah lansia berinisial I hingga tewas. Tersangka inisial ZE berusia 35 tahun ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Tembung di tempat persembunyiannya di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh pada 1 April 2026 lalu. Saat ditangkap di tempat persembunyiannya oleh petugas, warga Kecamatan Percut, Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara hanya bisa pasrah. Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan, Senin siang mengatakan peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban tewas terjadi beberapa waktu lalu. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara menusuk punggung dan paha korban dengan menggunakan obeng. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur bersembunyi di perkebunan kopi milik warga. Kepada petugas, tersangka mengaku sakit hati dan dendam kepada korban yang kerap menudingnya pencuri. Terhadap korban yang selama ini juga sudah ada selisih paham, di mana korban ini sering menuduh pelaku ini sering melakukan tindak pidana pencurian, sehingga terjadi dendam dan terjadi penganiayaan itu yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti obeng yang digunakan tersangka menganiaya korban. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan. Usai jeda berikut ini, tetaplah saksikan Kriminal Sepekan. Aksi pencurian sepeda motor kembali viral dan terjadi di ibu kota Palembang. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga saat memarkirkan kendaraannya di kawasan kantor Samsat Sako Palembang, Sumatera Selatan. Oh, pemirsa harus lebih berhati-hati ya kalau memarkirkan kendaraannya. Hilang motor. Hilang motor di sini tidak masuk akal, hebat banget Palembang nih, oi. Malang yang dialami seorang ibu rumah tangga. Motor kesayangan miliknya Raib dicuri di parkiran kantor Samsat saat dirinya hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan. Korban diketahui bernama Aprianti, warga Jalan Mayor Abdul Bari, Kelurahan Kalidoni, Kota Palembang. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sako setelah sepeda motor miliknya hilang saat diparkir usai membayar pajak di kantor Samsat Sako Palembang. Peristiwa itu terjadi Senin 6 April 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat di kawasan Jalan MP, Mangkunegara, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang. Saat itu, korban datang ke kantor Samsat untuk mengurus pembayaran pajak kendaraan, namun sepeda motor miliknya diparkir di area parkiran dengan kondisi kunci stang terkunci. Setelah selesai mengurus pembayaran dan hendak pulang, korban terkejut karena sepeda motor miliknya Honda Beat tahun 2024 warna biru dengan nomor polisi BG 3842 AEW sudah tidak ada di tempat parkir.
Saat itu, korban Aprianti usai mengantar anak ke sekolah TK langsung mencari ATM BNI dan ke kantor Samsat untuk membayar pajak. Korban pun mendapatkan kartu parkir dari petugas dan memarkirkan kendaraan di parkiran kantor Samsat. Setelah membayar pajak, dia sempat mencari-cari kendaraannya di lokasi parkir namun tidak tertemu. Kemudian dirinya melaporkan ke petugas kepolisian yang berada di sekitar lokasi. Aksi Aprianti yang kebingungan itu sempat direkam sejumlah warga dan diunggah di media sosial sehingga viral. TK itu Mutiara Hati di belakang. Pada saat dia sudah balik dari situ, tangan anak langsung ke Samsat. Tapi rencana itu nak nyari ATM dulu, tak ketemu daerah sana ATM BNI. Ke arah memakan senjata tahanan di mana di arah mana? Mangkunegara lah pokoknya. Yo, daerah Mangkunegara ke depan sana ke ATM BNI. ATM BNI ini ada banknya. Sudah ngambil duit, keluar langsung ke Samsat. Masuk di sana, parkir motor, itu pun ada saksi satpam. Aku masuk. Pakai karcis ya? Pakai karcis, nomornya 066. Hilang motor. Korban mengaku sudah melaporkan secara resmi ke Polsek Sako. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah dan saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Nah, ini aneh banget pemirsa dan viral di media sosial. Seorang lansia yang dikenal sebagai ODGJ di Lampung Tengah ditemukan meninggal dunia dengan ratusan lembar uang kertas tersembunyi di balik pakaiannya. Waduh, total uang yang ditemukan mencapai jutaan rupiah dan kini telah diamankan pihak keluarga. Duit itu lengge ya Allah. Sak latar ya Allah, enggak ngapuni sak latar kudu Mbah Mak itu lengge iki. Sak latar kudu Mbah Mak iki. Suasana di Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah mendadak heboh. Warga tak menyangka sosok lansia bernama Zaimah yang selama ini dikenal sebagai orang dengan gangguan jiwa menyimpan uang dalam jumlah besar di balik pakaiannya. Video yang beredar memperlihatkan warga menjemur dan menghitung ratusan lembar uang kertas yang basah. Uang berbagai nominal itu dikeluarkan saat keluarga mengevakuasi jasad korban dari saluran irigasi. Korban ditemukan dalam kondisi tengkurap dan telah meninggal dunia diduga terpeleset saat mencuci pakaian di irigasi setempat. Suparmi, anak menantu korban, mengatakan keluarga sama sekali tidak mengetahui almarhum menyimpan uang tersebut. Diperkirakan uang lebih dari 3 juta rupiah itu merupakan hasil pemberian warga karena almarhum sering beraktivitas di sekitar pasar. Kan orang banyak di situ Mas, pokoknya orang banyak lah ke situ tuh. Terus itu kayaknya kan mau dibuang, jangan dibuang gitu. Terus nanti dicari dulu tuh ada uangnya gitu. Nah kan terus dicariin banyak, nggak tahu sama sekali keluarganya nggak tahu kalau dia punya uang banyak sebenarnya. Berarti dia dipakai di baju, katanya tuh orang yang ini loh yang nyariin itu ya diikat lah segini terus ditali karet diikat itu terus dijemur di situ. Aku nggak tahu malah kalau itu dijemur nggak tahu malah aku. Duit itu lengge ya Allah. Sak latar ya Allah nggak ngapuni sak latar kudu Mbah Mak itu lengge iki. Sak latar kudu Mbah. Kini seluruh uang telah diamankan pihak keluarga dan akan digunakan untuk biaya pemakaman serta keperluan masa duka. Dari Lampung Tengah, jurnalis Berita Nasional TV. Duit atusan Mbah Mak iki. Atusan eketan, blakono kayak atusan. Ya Allah, kayak banget ya Baram ya. Sampai demblek. Aksi percobaan pencurian kendaraan bermotor di kawasan Kebonjeruk berhasil digagalkan warga. Pelaku gagal mencuri sepeda motor milik korban setelah jatuh akibat ditendang salah satu warga yang melihatnya. Dugaan percobaan pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Gang Haji Napis, RT 03, RW 04, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi pelaku yang mencoba membawa kabur sepeda motor milik warga berhasil digagalkan setelah pemilik motor memergoki kejadian tersebut dan berteriak hingga menarik perhatian warga setempat. Peristiwa ini terjadi di saat kondisi lingkungan sepi. Pelaku diduga beraksi seorang diri dengan menggunakan kunci T untuk membobol sepeda motor jenis Honda Beat yang terparkir di gang tersebut. Salah satu warga, Sasongko, menjelaskan bahwa aksi pelaku diketahui setelah pemilik motor melihat kejadian dari lantai atas rumah dan langsung berteriak. Teriakan tersebut memancing perhatian warga sekitar, termasuk anak sang pemilik motor yang kebetulan berada di lokasi. Menurutnya, pelaku sempat terjatuh bersama sepeda motor setelah ditendang salah satu warga.
Namun pelaku berhasil melarikan diri dalam kondisi panik dan meninggalkan sejumlah barang bukti di lokasi. Di antaranya sendal milik pelaku. Ia menambahkan percobaan aksi curanmor ini terekam CCTV, di mana dalam rekaman video tersebut terlihat jelas pergerakan pelaku sejak masuk hingga berusaha membawa kabur sepeda motor. Sasongko menyebut pelaku diduga telah lebih dulu mengamati situasi lingkungan sebelum beraksi. Hal itu terlihat dari pergerakan pelaku yang langsung menuju kendaraan yang menjadi target. Di sebelah sana, terus waktu diambil yang punya tuh dari atas ngeliat, terus teriak. Pas anak saya kebetulan lagi masang grip raket terus keluar, ketemu di sini terus tendang jatuh orang sama motornya. Kunci T-nya tuh masih ketinggalan di kontak di situ. Nah kemarin juga sendalnya juga ketinggalan, tapi anak saya nggak sempat ngejar karena dia mungkin shock ya, begitu habis nendang dia diem. Sebelumnya kejadian serupa pernah terjadi di wilayah tersebut sebelum bulan Ramadan, di mana sempat ada upaya pencurian sepeda motor di lokasi yang tidak jauh dari tempat kejadian, namun pelaku gagal membawa kabur kendaraan karena tidak bisa menyalakan mesin. Beruntung dalam kejadian kali ini, sepeda motor milik korban berhasil diselamatkan dan tidak mengalami kerusakan berarti. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli di kawasan permukiman guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada malam hari dan di lingkungan gang yang relatif sepi. Pemasangan CCTV dan respons cepat warga dinilai menjadi faktor penting dalam menggagalkan aksi percobaan pencurian tersebut. Pemasangan CCTV dan respons cepat warga dinilai menjadi faktor penting dalam menggagalkan aksi percobaan pencurian tersebut. Dari Jakarta Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa yang parkirkan kendaraannya harus lebih berhati-hati karena satu unit sepeda motor yang parkir di depan sebuah restoran di Jalan Pondok Kelapa Raya, Durensawi, Jakarta Timur menjadi sasaran pencuri. Kejadian terjadi pada Minggu siang ini. Terlihat dua orang pelaku memanfaatkan kelengahan karyawan maupun pengunjung restoran yang memarkirkan kendaraannya di trotoar jalan tanpa penjagaan. Dari rekaman kamera CCTV tampak sejumlah sepeda motor dan sebuah mobil terparkir di area trotoar di depan sebuah restoran di Jalan Pondok Kelapa Raya, Durensawi, Jakarta Timur. Dua orang pengendara sepeda motor layaknya pengunjung datang dan berhenti di dekat kendaraan yang terparkir. Seorang di antaranya langsung menuju ke sepeda motor milik karyawan restoran dan langsung menjebol kunci kontak kendaraan. Hanya dalam hitungan detik kendaraan bisa dibawa kabur. Diduga para pelaku sudah memantau situasi di sekitar restoran yang tak menyediakan tempat parkir khusus pengunjung. Pelaku memanfaatkan kelengahan karyawan dan pengunjung yang menempatkan kendaraan di trotoar tanpa dijaga juru parkir. Jadi kan kemarin lagi parkir motor di sebelah sini, akunya mau keluar, tiba-tiba motornya udah nggak ada. Akunya mau keluar sebentar, pas mau ngambil motornya udah nggak ada. Terus aku langsung nggak ada CCTV, aku langsung cek CCTV, ternyata udah dibawa orang. Itu dari CCTV nanti gimana? Pelaku berapa orang terus lama dia nggak pakai alat? Kalau untuk pakai alatnya itu ada beberapa menitan ya, karena kan emang aku kuncinya kunci stang. Jadi ada beberapa menit dia ngusahain baru dia bisa kabur dan pelakunya cuma ada 2 orang. Tapi memang biasa parkir motor? Iya, biasa parkir motor di sini. Biasanya aman aja, cuma baru kali ini. Ada berapa? Ada 2. Jadi yang bawa motor dia lewat dulu ke sini, terus dia muter balik langsung ke sini. Iya, mantau. Udah lapor ke pihak kepolisian. Atas kejadian ini, korban telah melapor ke pihak kepolisian dengan menyertakan rekaman kamera CCTV. Petugas unit Reskrim Polsek Durensawi langsung mendatangi lokasi dan mengumpulkan keterangan saksi dan korban. Dari Jakarta Timur, Nandityo, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Kriminal Sepekan akan segera kembali.
Aksi kawanan bajing loncat di jalur lingkar selatan Kota Cilegon, Banten kembali meresahkan pengguna jalan. Sebuah mobil pick-up berbuatan beras yang sedang melintas dari Serang menuju Cilegon menjadi korban setelah 4 karung beras digasak pelaku dengan modus menyayat terpal penutup. Meski korban belum melaporkan kejadian tersebut, pihak kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan guna memburu para pelaku yang aksinya sempat viral di media sosial. Video amatir yang viral di media sosial yang memperlihatkan aksi penyayatan terpal mobil logistik di jalur lingkar selatan Kota Cilegon, Banten. Sopir dan kernet mobil pickup yang membawa muatan beras dari Serang menuju Cilegon ini dibuat terkejut saat mengetahui terpal penutup muatannya robek dan 4 karung beras raib diambil kawanan bajing loncat. Penerangan jalan yang minim serta kondisi jalur yang sepi diduga dimanfaatkan pelaku untuk beraksi saat kendaraan sedang melaju. Korban baru menyadari kejadian tersebut saat tiba di toko tujuan di mana 4 karung beras senilai 2 juta rupiah telah hilang dari bak mobil. Namun korban ini perjalanan dari Serang menuju ke daerah Cikrai yang ada di Polres Cilegon. Namun yang bersangkutan itu tidak mengetahui di mana lokasi TKP pada saat kejadian itu berlangsung. Menanggapi kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau para sopir angkutan barang untuk lebih waspada dan tidak berhenti di tempat sepi. Petugas juga meminta warga maupun pengguna jalan yang melihat aksi serupa untuk segera melapor agar tindakan kriminal ini dapat segera ditindak tegas. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Waduh, memang narkoba ini nggak ada habisnya ya pemirsa. Kali ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil mengagalkan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 50 kg dan 20.000 butir ekstasi di perairan Laut Bagan Asahan, Sumatera Utara pada Kamis 19 Maret 2026 lalu. Berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan adanya pengiriman narkotika dalam jumlah besar yang menggunakan perahu nelayan, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan mencurigai adanya perahu kecil yang melintas di perairan Laut Bagan Asahan, Sumatera Utara. Sempat terjadi kejar-kejaran antara tersangka yang diketahui berinisial BS dan petugas di perairan laut tersebut. Tidak butuh waktu, perahu yang membawa 50 kg sabu dan 20.000 butir ekstasi tersebut akhirnya berhasil diamankan. Direktur Reserse Narkoba Polda Kombes Andi Arisandi Senin sore mengatakan tersangka membawa narkotika tersebut dari negara tetangga Malaysia dengan menempuh jalur laut dengan tujuan Bagan Asahan. Tersangka yang merupakan kurir jaringan internasional tersebut memanfaatkan kesibukan polisi dalam pengamanan jelang Lebaran. Makanya kami kejar ke tengah laut, kami dapatkan tersangka sedang membawa barang bukti. Tersangka inisial BS yang kami ungkap adalah 38 tahun, kemudian yang bersangkutan statusnya adalah sebagai kurir. Barang bukti sabu sebanyak 50 kg, kemudian berikut dengan 20.000 pil ekstasi. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku diperintahkan seseorang berinisial F dengan imbalan 70 juta rupiah. Tersangka berikut barang bukti kini sudah diamankan di Mapolda Su untuk proses lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian berita kriminal sepekan telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kurir bertugas mohon pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Terima kasih dan sampai jumpa.